Aku tidak tahu malu aku adalah selingkuhan. Aku mencuri suami orang. 901 kamu selingkuhan tak tahu malu yang merusak keluarga orang. Tak tahu malu? Aku dan Gong Xiang sudah menikah selama bertahun-tahun. Sampai saat ini baru menyadari aku ternyata menjadi selingkuhan yang disebut orang. Ketua, kontrak sudah siap untuk Anda. Anda benar-benar siap menyerahkan perusahaan kepada Pak Gong. Selama ini aku sibuk mengurus anak. Adalah Asiang yang selalu mengurus perusahaan untukku. Hari ini di acara terima kasih keluarga Feng Huang aku akan mengumumkan saham perusahaan akan diserahkan kepadanya. Grup Feng Huang adalah kerajaan yang Anda bangun sendiri. Selama ini Anda juga yang diam-diam membantu Pak Gong. Grup sekarang melesat tinggi, menjadi grup terbesar di dunia. Anda tidak mempertimbangkan lagi. Wanita pada akhirnya harus kembali ke keluarga. Dan sekarang perusahaan juga sudah stabil. Saatnya menyerahkan segalanya kepada Asiang. Ketua, hubungan Anda dengan Pak Gong sangat membuat iri. Mempunyai istri seperti Anda adalah keberuntungannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pesanan miliaran yang Asiang negosiasikan di luar negeri? Beruntung Anda sudah berkomunikasi dengan Kamar Dagang Internasional sebelumnya. Pak Gong bisa sukses mendapatkan pesanan itu. Sepertinya sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Baik, hari ini di acara terima kasih. Ibu mertua saya seharusnya juga ada hadiah tahun baru yang Anda siapkan. Sudah diatur bagaimana? Sudah semuanya diatur dengan baik. Bagus, saya menikah dengan Asiang selama 7 tahun. Ini pertama kalinya saya bertemu ibu mertua. Semoga semuanya lancar. Ketua, Anda cantik dan baik hati. Ibu Pak Gong pasti akan menyukai Anda. Saya diam-diam mengikuti acara terima kasih. Mengucapkan selamat tahun baru kepada ibu mertua, dia seharusnya tidak marah. Ketua, saya masih ada beberapa hal yang perlu diatur, Anda masuk dulu. Baik. Halo sayang. Sayang, aku sudah turun pesawat aku bawa. Dan Nanan membawa hadiah tahun baru. Tunggu sebentar. Aku juga punya hadiah untukmu nanti ketemu sayang. Wanita kamu yang menggoda suamiku. Kamu salah, aku sudah menikah. Sudah menikah masih berani menggoda suamiku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Siapa suamimu, Hah? Lihat baik-baik, Gong Xiang adalah suamiku. Anak kami sudah 5 tahun. Aku sedang mengandung anak kedua. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mama. Ibu. Lihatlah Asiang membawa perempuan ini. Sampai di depan mataku. Ibu harus membela aku. Dia adalah ibu Gong Xiang. Ibu mertua yang belum pernah aku temui. Nak, anakku sudah punya istri dan anak. Kamu masih saja mau jadi pelakor, tidak malu? Ibu dengarkan aku. Diam, siapa bilang aku ibumu? Jangan ganggu mamaku. Kamu anak kecil, pergi jauh-jauh. Nanan, kamu baik-baik saja. Kamu habiskan uang suamiku untuk beli barang-barang ini. Ini semua hadiah tahun baru untuk ibu mertua. Rupanya mau cari muka sama ibu mertua. Mau jadi pelakor ya? Suamiku membiayaimu setiap tahun. Pasti menghabiskan banyak uang. Kamu hanya menghabiskan beberapa ribu. Beli barang murahan ini untuk cari muka sama ibu mertua. Yang kamu pegang ini adalah pusaka keluarga kami. Gelang giok kaisar hijau, harganya minimal 50 juta. 50 juta dasar. Barang murahan ini mau menyuap aku? Lihat ini. Adalah hadiah dari menantuku yang sebenarnya. Edisi terbatas global. Harganya jutaan. Di tahun baru begini, kamu kasih hadiah murahan begini. Tidak malu ya? Ini adalah jamur liar dari Gunung Changbai. Harganya minimal 100 juta, uang pun susah dapat. Dasar. Kamu brengsek, bawa lobak kering. Berani bilang ini ginseng liar? Lihat, ini baru hadiah tahun baru dari adik iparku. Mobil Rolls-Royce edisi terbatas. Harganya lebih dari 30 juta. Ayam kampung mau jadi Phoenix. Adik iparku ini anak orang kaya. Seperti kamu ini tidak mungkin bisa menggantikannya. Pelakor ya tetap pelakor. Dia sama sekali tidak pantas, dia bukan istri Pak Gong. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Ada apa ini? Istri Pak Gong memukul selingkuhannya.
Kalian salah paham, saya bukan selingkuhan. Saya adalah istri Asyang. Kalau tidak percaya, saya bisa meneleponnya. Jangan berpura-pura suami saya sekarang. Sedang di luar negeri membicarakan proyek miliaran. Tidak mungkin meresponsmu. Cepat angkat telepon. Maukah kamu membuka matamu lebar-lebar? Suami saya langsung mengirim video setelah turun dari pesawat. Hei sayang, aku sudah turun dari pesawat, kangen gak? Aku juga membawa hadiah tahun baru untuk anak. Jangan berpura-pura lagi. Halo sayang. Jangan-jangan salah pencet. Jangan berpura-pura, aku paling benci orang sepertimu. Selingkuhan yang merusak keluarga. Tidak menyangka kamu berani membawa anak kecil ini tinggal di kompleks yang sama denganku. Mamiku bukan selingkuhan. Tahun baru begini ketemu wanita ini. Sungguh sial. Saya bukan selingkuhan, saya istri sah. Kamu istri sah lalu selama ini. Kenapa aku tidak pernah melihatmu setiap tahun di acara grup? Gong Xiang selalu membawa saya. Kamu bilang kamu istri sah. Lalu kenapa dia tidak membawamu? Tidak menyangka. Selama ini saya di rumah menjaga anak. Gong Xiang malah membawa wanita lain hadir dengan sombong di acara-acara. Seperti di acara tahunan grup Feng Huang tahun lalu. Saya melihat pemilik unit 902 di belakang panggung. Pulang bersama Pak Gong, dialah istri sah yang sebenarnya. Benar? Selama ini saya selalu di rumah merawat anak. Tidak pernah ikut acara apapun. Jadi kalian tidak pernah melihat saya. Dia menantu. Lihat bagaimana menghadapi. Hari ini adalah acara syukuran keluarga grup Feng Huang yang datang ke sini. Semua orang penting. Kita tidak bisa bertindak kasar, saya mau wanita ini di depan semua orang meminta maaf secara terbuka. Cepat pergi. Kita bawa wanita ini dan anak kecil ini. Ayo tarik dia ke atas panggung, yuk jalan. Ngapain? Lepasin Nanan. Semua lihat baik-baik ya. Ini nih cewek yang ngelabrak suami gue. Kalian harus jaga baik-baik suami kalian. Jangan sampai dibawa kabur sama si iblis ini. Cewek ini gue pernah lihat tinggal di lantai atas rumah gue. Dia emang cantik sih. Gak nyangka ternyata dia selingkuhan. Pemilik unit 902 ini bukan istri direktur grup Feng Huang ya. Gue pernah lihat dia nemenin Pak Gong ikut acara. Cewek ini main sama suami orang. Sampai punya anak haram sama suami gue. Cewek ini sama anak haramnya udah lama tinggal di komplek kita Longcheng Wan. Komplek paling elit di Longcheng, isinya keluarga besar grup Feng Huang. Keluarga eksekutif law dia SI sampai Maze Racket ini. Gimana bisa masuk sini ya? Ya ampun, kok kita bisa satu kompleks sama cewek bejat moral begini? Malu dong ngomongnya. Harus usir si selingkuhan ini. Usir dia. Gak ada bukti kok nuduh gue selingkuhan. Ini fitnah, gue saranin kalian lepasin gue cepetan. Gue bakal pakai jalur hukum buat jaga hak gue. Lu selingkuhan kok berani ancam kita? Saudari-saudari, kita gak boleh biarin si selingkuhan nindas kita para istri sah. Betul, jangan kasihanin selingkuhan. Berhenti. Nanan Feng Huang, Ayah ibu, cepetan bangun. Kalian ngapain sih? Kenapa gangguin anak gue? Anak lu ngapain sih jadi selingkuhan orang? Sampai punya anak haram lagi selingkuhan. Jangan-jangan ada salah paham. Anak gue gak mungkin selingkuhan. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Gong Xiang itu suami gue. Anak kita udah 5 tahun. Perut gue ini lagi hamil anak kedua. Gue ibu Gong Xiang, gue bisa buktiin. King itu menantu gue yang sah. Dia cuma selingkuhan yang dipelihara anak gue di luar. Gimana sih gue bisa punya anak kayak lu? Jadi kamu pergi jadi selingkuhan orang? ayah aku bukan selingkuhan. Dia yang selingkuhan. Ini foto pernikahan aku dan Gong Xiang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian bilang siapa yang istri sah, siapa yang selingkuhan? Masih perlu tanya, pasti pemilik unit 902. Lihat aja dia pakai semua barang bermerek. Tidak seperti unit 901 ini. Berpakaian seperti ibu-ibu penjual sayur. Satu foto pernikahan mau bilang apa? Buka matamu lebar-lebar. Aku dan Gong Xiang sudah menikah sejak tahun lalu. Sudah punya surat nikah. 7 tahun yang lalu. Aku dan Gong Xiang juga menikah 7 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nak, bukankah kamu sudah punya surat nikah dengan Gong Xiang? Surat nikahmu tunjukkan juga. Satu foto pernikahan bisa buktikan apa?
Dia selingkuhan. Mana ada surat nikah? Surat nikah saja tidak punya. Berani bilang diri istri sah. Bukankah kamu sudah punya surat nikah dengan Gong Xiang? Mungkin tidak ada yang pernah lihat surat nikahmu. Ayah ibunya pernah lihat. Benar kamu tidak punya surat nikah. Ayah benar-benar hilang. Ayah, kenapa kamu pukul aku? Kamu masih mau bohong. Pantas kalian tidak mau adakan pernikahan. Aku bilang kamu tidak kerja, tapi setiap bulan masih bisa kasih kami 2 juta biaya hidup. Ternyata kamu di luar dirawat pria. Muka keluarga Lan sudah kamu nodai. Ayah, bukan seperti yang kamu pikir, kamu salah paham. Halo suamiku. Sayang, kamu sekarang di mana? Aku datang cari kalian. Sayang, hari ini manajemen kompleks. Sayang, Suara tadi kayak Feng Huang. Siapa di sampingmu? Sayang, tidak ada apa-apa. Apakah kamu salah dengar? Ya, aku dan ibu tunggu kamu. apa? Lepaskan ibuku. Kamu ini perempuan ngapain sih? Di depan aku aja berani manggil suamiku. Kamu tanya aku ngapain? Aku sama ibumu susah payah ngurus kamu. Malah jadi selingkuhan orang di luar. Bikin aku kecewa banget. Ayah, kamu salah paham sama aku. Bukan kayak yang kamu pikir. Tunggu siang dateng. Aku bakal minta dia jelasin. Kamu siapa sih? Berani minta suamiku jelasin buat kamu. Nggak tahu malu merayu suami orang. Berani-beraninya pura-pura jadi istri di depan istri sah. Semuanya suamiku. Adalah CEO Feng Huang Group Gong Xiang. Perempuan ini nggak cuma naik ke kasur suamiku, tapi juga punya anak haram sama suamiku. Bawa anak kecil ini hidup di bawah pengawasan aku. Kalian bilang, aku bisa nggak tahan sama ini? Nggak bisa, harus kasih pelajaran sama si Jalang ini. Betul nggak salah? Siapa yang berani ganggu aku? Aku bakal bikin kalian menyesal. Wah, nafsu besar juga kayak kamu ini selingkuhan. Bikin banyak keluarga hancur. Menantu jangan sampai dia lolos. Jangan ganggu mamaku. Nanan sini. Nggak, aku mau lindungi mama. Cepat pergi dari sini. Ngomong apa sih? Anak haram, mana ada hak kamu ngomong? Ayah, Hei Nanan, ada apa? ayah aku sama mama. Apa hei? Lihat kamu masih bisa ngadu nggak? Kamu ini anak kecil. Hari ini nggak ada yang bisa nolongin kamu tua bangka. Kamu cuma bisa liatin anak kita diganggu orang. Ngerusak keluarga orang itu, salah dia sendiri. Bagaimanapun juga itu anak kita. Kamu mau lihat dia dipukuli sampai mati. Lihat anak yang kalian didik. Nggak bisa apa-apa. Malah jadi selingkuhan. Merayu suami orang. Hukuman mati pun tidak berlebihan. Hari ini kalau dia tidak diberi pelajaran yang baik, bagaimana aku Lan Tianming bisa keluar dan bertemu orang? Kamu lihat orang tuamu punya nilai-nilai yang benar. Bagaimana bisa melahirkan wanita yang moralnya bobrok? Nah, aku yang tidak mendidik anak perempuan dengan baik. Hari ini kamu mau menghukumnya bagaimana? Aku Lan Tianming tidak akan ikut campur. Ayah, aku ini anakmu. Mengapa kamu lebih percaya orang lain daripada aku? Diam kau. Aku dan ibumu hidup dengan aturan seumur hidup. Reputasi baik yang kami bangun hancur semua di tanganmu. Aku tidak punya anak seperti kamu. Tua bangka menggoda suami orang. Kalau di zaman dulu kamu sudah dikurung dalam kandang babi. Kalau aku akan menelanjangi dia dan membawanya keluar untuk diarak. Usir dia dari komplek kita. Aku tidak mau tertular penyakit kotor, pergi. Siapa yang berani? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apa ini? Ah, Gong Xiang ternyata diam-diam ingin memindahkan saham Feng Huang Group kepada wanita ini. Kontrak pemindahan saham Feng Huang Group. Kenapa ada di kamu? buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku ini ketua Feng Huang Group. Kontrak ini memang milikku. Kamu ketua Feng Huang Group. Aku ini orang terkaya di dunia. Kamu tidak lihat diri kamu sendiri berani-beraninya mengaku sebagai ketua. Katakan kamu pakai obat apa? Sampai suamiku mau memindahkan kontrak saham kepadamu. Dengar baik-baik.
Aku ini bos di balik layar Feng Huang Group. Gong Xiang itu cuma karyawanku. Sampai mati pun kamu masih keras kepala. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Nak, jangan ngomong sembarangan. Ibu, aku bicara serius. Selama ini aku takut kamu dan ayah merasa Gong Xiang tidak layak untukku. Itu sebabnya aku tidak memberitahu kalian. Kamu ngapain-ngapain menggoda anakku? Berani-beraninya bicara besar, semua orang tahu. Ini adalah CEO dari grup Feng Huang. Itu suamiku Gong Xiang, kamu masih mau berpura-pura ya? Benar-benar tidak tahu malu anak perempuan. Ya sudah, minta maaflah. Ibu, aku tidak salah. Akulah pemilik sebenarnya dari grup Feng Huang. Aku yang selama ini mengurusnya diam-diam di belakang layar. Gong Xiang bisa seperti sekarang ini berkat aku. Baiklah, kamu si pelakor, ini uang anakku. Tinggal di rumah anakku sekarang. Bahkan berani berpura-pura sebagai CEO anakku. Kamu tidak percaya ya? Kamu tidak percaya panggil Gong Xiang ke sini untuk berhadapan. Diam, kurasa kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Seseorang copot bajunya. Upload fotonya ke internet, lihat siapa pria yang masih mau dia. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Jangan-jangan Feng Huang pergi ke pesta ucapan terima kasih. Tidak boleh, jangan sampai dia tahu. Cepat. Berani merebut priaku. Kamu lihat bagaimana aku menghajar kamu. Saudari-saudari yang pernah menjadi korban pelakor, aku izinkan kalian semua maju dan tampar dia sekali. Setiap tamparan aku beri hadiah 50.000. Aku duluan. Jangan sentuh aku beritahu kamu, aku akan membuat kamu menyesal. Kamu mengancamku seumur hidupku. Aku paling benci diancam. Jangan pukul lagi nenek tua. Apa urusanmu? Pergi sana. Kamu menyentuh keluargaku, aku akan membuat kamu membayarnya. Hari ini aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kalian tidak boleh seperti ini. Anakku menjadi pelakor memang salah, tapi kamu juga tidak boleh sembarangan memukul orang. Pergi sana nenek tua. Ibu, Kamu berani memukulku? tidak tahu hitam putih menuduhku sebagai pelakor. Kamu tidak pantas dipukul. Menyentuh keluargaku tidak pantas dipukul. Baiklah wanita, kamu malah semakin menjadi. Saudari-saudari, pegang dia. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Nyonya, aku punya ide yang lebih baik. Memaksa wanita kecil ini untuk apa? Sekarang lagi ngetren siaran langsung, kita siaran langsung pukul selingkuh. Bisa membuatnya terkenal buruk, kita juga bisa dapat untung dari traffic. Metode ini lumayan bagus. Lepaskan anakku. Asal kamu lakukan apa yang aku bilang, aku akan lepaskan anakmu. Katakan. Kalau kamu tidak bilang, aku akan suruh anak liar ini bicara untukmu. Jangan sentuh dia. Aku bilang. Nah gitu dong. Aku selingkuh. Aku mencuri suami orang. Aku tidak punya malu, aku selingkuh. Aku mencuri suami orang. Ayo lihat sini. Aku selingkuh. Berhenti, aku suruh kamu pergi jauh. Apa kamu tidak dengar? Mama, Nenek, tidak bisa, harus segera bawa dia ke rumah sakit. Apa Asyang sudah sampai? Mama Gong Xiang sudah sampai. Kalau dia lihat aku ribut di acara tahunan. Kalian masih diam di sini, cepat usir wanita ini dan keluarganya. Cepat! Apa yang terjadi? Berhenti. Anakku, kamu sudah pulang. Mama, kalian sedang apa tadi? Aku kok dengar ada suara wanita dan anak menangis. Tidak ada apa-apa. Kok ada suara tangisan? Kamu pasti salah dengar, suamiku. Tidak salah dengar. Kami juga tidak dengar. ayah, Tadi kok aku dengar ada anak memanggil ayah. Tidak ada kan, suamiku?
Apa kamu akhir-akhir ini kurang istirahat? Apa yang kalian sembunyikan di belakang? Tidak ada apa-apa. Minggir. Benar-benar tidak ada apa-apa. Minggir. Ayah, Dongdong aduh. Dongdong sudah kangen sama ayah belum? Suamiku aku dan Dongdong. Baru saja mau kasih kejutan buat kamu. Aduh. Kenapa nggak bilang dari tadi, hampir aja aku salah paham. Direktur Anda tidak hadir di acara ucapan terima kasih ya. Ada kejadian tidak terduga sekarang di rumah sakit. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal saham perusahaan. Pengalihan ke Gong Siang ini ditunda dulu. Ada beberapa hal yang perlu aku pastikan. Baik, Direktur. Gong Siang, kalau kamu benar-benar mengkhianati keluarga, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Jian, tolong hari ini Feng Huang tidak akan datang ke pesta besar kan? Ya benar, Direktur, ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Sudah tahu dia tidak suka tampil di depan umum. Untung juga jadi lebih simpel. Suamiku? Suamiku Lau Gong. Ini siapa? Oh, ini pemilik unit 902 kita. Oh iya Jian, tolong ada urusan mendadak di perusahaan. Anda pulang dulu saja. Setiap ada acara bisnis atau pesta, Wakil Direktur Gong pasti menyuruhku pergi. Jangan-jangan ada rahasia apa? Barusan kamu, kenapa memperkenalkan aku sebagai pemilik unit 902? Bukankah aku istrimu? Aduh, si kecil bodoh, sebutan itu nggak terlalu penting, yang penting itu status. Siapa sih yang nggak tahu kamu istri direktur? Lihat nggak si Gong itu? Dekat banget sama pemilik unit 902. Pasti dia istri pertama. Si 901 itu ternyata cewek. Berani-beraninya pura-pura jadi istri Gong. Suamiku, aku sudah belajar beberapa teknik pijat baru. Nanti malam aku pijat kamu ya. Nakal ih. Ini kan ginseng liar berumur 1000 tahun yang bagus. Kenapa dibuang begitu saja di sini? Anakku, ini beneran ginseng liar 1000 tahun loh. Suamiku, pasti kamu salah lihat. Ini cuma lobak kering biasa aja kok. Masa iya aku salah lihat? Yang satu ini, harganya minimal 1 miliar. Ini kok mirip yang dibeli Feng Huang. Siapa punya ini? Ini saudara jauh Mama. Datang memberi salam tahun baru ke Mama. Kita lihat dia agak miskin. Jadi kita buang. Kalian bodoh menyia-nyiakan. Ginseng liar berumur 1000 tahun. Wanita sialan. Bisa-bisanya pakai uang suamiku. Beli ginseng liar semahal ini. Apalagi ini? Ini cuma kertas bekas. Manajemen kompleks ini entah kenapa. Setiap tahun bayar uang manajemen sebanyak itu. Aku akan suruh mereka bersihkan. Aduh. Menantu, kenapa kamu tidak langsung suruh Siang pisah dari wanita itu, Mama? Kalau aku konfrontasi sekarang, tidak ada untungnya buatku wanita itu. Kalau paksa Siang mengaku punya anak haram, bukan bagi separuh harta, kamu bisa terima begitu saja. Aku pasti akan buat mereka membayar. Mama. Papa belum pulang. Coba cek di mana Gong Siang sekarang. Tidak boleh biarkan wanita itu merebut posisiku sebagai istri orang terkaya. Sekarang saat genting adalah buat wanita itu mundur sendiri dan melepaskan hak waris anak haramnya. Suamiku, kamu kenal pemilik unit 901 sebelah. Hari ini acara terima kasih keluarga. Kok aku tidak lihat dia? Tidak tahu juga. Kompleks kita isinya keluarga para eksekutif grup Feng Huang. Kok kamu tidak tahu? Aku sibuk setiap hari. Mana ada waktu urusi hal kecil begitu? Suamiku, jangan marah. Aku cuma tanya. Aku pijat kamu baik-baik. Mau kemana sudah larut malam begini? Kantor ada urusan mendesak, malam ini tidak pulang. Sudah larut malam masih ada urusan mendesak apa di kantor? Jangan tanya yang tidak perlu.
Pulang cepat ya. Baik, jangan khawatir. Sudah pulang. Aduh, rindu ya. Berani menggoda suamiku di depan mataku. Berani merebut priaku. Mari kita lihat apakah kamu mampu. Suamiku, Kamu benar-benar si licik kecil. Mama papa tidak pulang hari ini ya? Papa pulang agak terlambat. Nanan tidur dulu ya. Tidur. Mama terlalu berisik. Kita pakai ini supaya tidak berisik. Bagaimana? semuanya suamiku, adalah CEO grup Feng Huang Gongxiang. Wanita ini tidak hanya naik ke ranjang suamiku, tapi juga melahirkan anak haram dengan suamiku. Membawa si bocah ini hidup terus di depan mataku. Kalian bilang, bisakah aku menahan amarah ini? Gongxiang angkat telepon. Ketua, sudah ketahui Pak Gong sudah kembali ke Longcheng 01. Dia tidak pulang ke rumah. Mama, Kenapa kamu bangun? listrik mati aku takut. Kita kembali. Aku akan minta properti mematikan air dan listrik kalian. Mari kita lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Si selingkuh keluar dari komplek kami. Suamiku sekarang tidur di sampingku. Si selingkuh jangan harap bisa merebutnya. Papa, Nanan, kenapa kalian berdiri di depan pintu? Baru tadi kamu di mana? Ada urusan mendadak di kantor, baru saja pulang. 902 siapa, jelaskan padaku. 902 bilang dia istri sah. Aku melihat sendiri sertifikat pernikahan kalian. Sayang, kamu salah paham. Orang di foto itu bukan aku, dia saudara kembaranku. Kakak iparku juga karena mengira dia adalah aku. Baru mengira kakak adalah presiden grup. Kakak kembar, kenapa aku tidak tahu? Waktu kecil aku tidak mengerti kabur dari rumah. Aku takut membebani kamu dan Nanan. Makanya aku tidak pernah memberitahumu. Pantas dia tidak pernah mengajakku bertemu keluarganya. Juga tidak mau mengadakan pernikahan. Aku dan Gongxiang sudah menikah dan memiliki sertifikat pernikahan sejak tahun lalu. Apa nama kakakmu? Gongxiang juga disebut Gongxiang Siang, yang berarti keberuntungan. Apa aku salah paham tentang dia? Kenapa keluarga kakakmu juga tinggal di Longcheng 01? Kakakku tidak punya banyak uang, dia tidak bisa membeli rumah. Aku pikir bagaimanapun juga tidak boleh menyusahkan keponakan dan kakak ipar. Makanya aku diam-diam atas nama kakakku menyediakan rumah untuk mereka di Longcheng 01. Juga atas nama kakak ipar menyediakan rumah untuk orang tua. Istri kamu tidak marah kan? Semuanya masuk akal tidak? Lupakan saja hal ini. Oh ya, istri, tentang hal ini. Kamu harus menjaganya rahasia untukku. Baik.
Oh ya, besok ulang tahun Nanan. Jangan lupa siapkan pesta ulang tahun untuknya. Ah, tenang saja. Pasti akan kuatur dengan baik. Hotel Longcheng sudah diatur besok, jangan lupa pesta ulang tahun anak kesayanganmu. Suami. Siapa yang mengirim pesan padamu? Tidak ada hanya seorang klien. Ayo kita istirahat. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sudah bertemu ibu mertua? Sudahlah, lain kali saja aku memberitahunya. Mama, kenapa tidak ada yang datang? Nanan, jangan khawatir. Mereka mungkin masih di perjalanan. Dongdong, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku baru saja melihat si selingkuh dan anak haramnya juga merayakan ulang tahun di ruangan sebelah. Dia bahkan mengundang anakku. Aku langsung berpikir tentang anakku. Sekelas dengan anak haram itu, aku merasa sial. Tidak tahu malu anak haram. Berani merayakan ulang tahun di hari yang sama dengan anak kandungku. Katanya ruangan di Hotel Longcheng ini memesan satu ruangan minimal ratusan ribu. Dari mana dia punya uang sebanyak itu si selingkuh? Tentu saja. Pasti itu uang dari Pak Gong. Tapi Bu, kenapa Ibu tidak menyingkirkan wanita kecil itu? Masih memberinya kesempatan untuk bernapas bodoh. Anak di luar nikah dan anak sah mempunyai hak waris yang sama. Bahkan jika aku menyingkirkannya sekarang, anak haramnya juga bisa bersaing dengan anakku untuk harta warisan. Jadi Ibu ingin tentu saja memaksanya untuk melepaskan hak warisnya secara sukarela. Ibu memang hebat. Maaf tadi salah bicara. Sudahlah, hari ini ulang tahun anakku, jangan bahas wanita itu lagi. Hari ini ulang tahun Nanan. Hei sayang, ada urusan mendadak di kantor. Mungkin terlambat setengah jam. Kamu temani Nanan dulu ya. Oke, cepat datang ya. Anak kita terus merindukanmu. Baik, aku segera ke sana. Dong. Ayah. Adikku mana? Selamat ulang tahun Dong. Astaga, konsol game terbaru ya? Ini harganya jutaan loh. Uang pun belum tentu bisa dapatkan. Pak Gong memang sangat dermawan kepada Dongdong. Tentu saja ini anak kandung, tidak seperti anak kecil itu. Benarkah dia kakak kembar Asyang? Dengar ya. Hei. Ini bukan HP Asyang. Sepertinya aku salah paham padanya. Asisten Jan, siapkan kembali kontrak pengalihan saham. Aku akan umumkan secara resmi di acara tahun baru perusahaan. Menyerahkan grup Feng Huang kepada Asyang. Kalian datang, selamat datang. Ayo kita main keluar. Oke. Ayo. Ibu Nanan, selamat ulang tahun Nanan. Terima kasih. Ibu Nanan, kenapa hanya anak-anak kita yang ada di sini? Orang tua lainnya tidak datang ya? Mamimu merebut ayahku. Mamiku bilang kamu anak kecil. Aku bukan anak kecil. Anak kecil. Kami tidak berteman dengan anak kecil. Aku bukan. Lihat, dia terlihat begitu lembut, tidak menyangka. Adalah selingkuhan. Pergi, jangan biarkan anak terlalu dekat dengan anak kecil itu. Kalian. Halo sayang, rapatku segera selesai. Wanita itu awalnya ingin perlahan-lahan menghadapimu. Tampaknya kau yang memaksaku.
Sayang sedang telepon dengan siapa? Ah, hanya seorang klien. Oh ya. Aku masih ada urusan, akan kembali ke kantor dulu. Ulang tahun dong kau yang urus ya. Cepat pergi ya. Tidak ada yang bisa merebut posisiku sebagai istri direktur. Wanita, tunggulah. Halo, apa? Baik, aku segera kembali ke kantor. Jauhkan diri dari anak kecil itu. Kedepannya jangan bermain dengannya, dengar tidak? Aku bukan anak kecil. Kamu anak kecil berani mengganggu cucuku. Anak haram tetap anak haram, tidak pantas. Ibu, lihatlah. Anak kecil wanita itu juga mengganggu cucu kesayanganmu. Kamu anak kecil. Cepat minta maaf pada cucu kesayanganku. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang membuangmu dan ibumu keluar. Dia yang harus minta maaf. Dia yang pertama kali memanggil Nanan anak kecil. Mamiku bilang kamu anak kecil, tidak, aku bukan. Kamu yang... Diam. Ah, aku tidak mau pergi, aku malu. Feng Huang bagaimanapun juga adalah anakmu. Lagi pula hari ini ulang tahun cucu kesayanganmu. Kamu sebagai kakek, benarkah tega melihatnya kecewa? Anak durhaka ini diam-diam menjadi selingkuhan. Dan membuatmu kemarin masuk rumah sakit. Aku tidak ingin melihatnya. Masih belum jelas masalahnya. Kamu tidak percaya pada anakmu sendiri. Ayo, Nanan masih menunggu di dalam. Diam. Nanan, kamu bagaimana? Hei perempuan, kamu berani mendorongku. Ini adalah ibu dari Pak Gong, kamu berani menyentuhnya. Kamu tidak takut Pak Gong tahu dan membuat masalah untukmu? Ribut apa ribut? Ini adalah hotel bintang 7 di bawah grup Feng Huang. Kalau mau ribut, keluar sana. Manajer Luo, ada yang mengganggu keluarga bos? Siapa yang berani? Itu dia. Mener Luo, saya adalah istri Gong Xiang. Ini adalah ibu mertua saya. Perempuan ini masuk ke ruangan kami dan membuat keributan. Bahkan mendorong ibu mertua saya. Selesai sudah kalau Pak Gong tahu. Keluarganya diperlakukan tidak baik di hotel saya. Nyawa saya mungkin tidak aman. Berani membuat keributan di wilayah saya. Luo yang buka matamu lebar-lebar. Saya adalah ketua grup Feng Huang Lan Feng Huang. Ketua, wah, saya sangat takut. Pergi sana, kamu hanya seekor ayam biru. Hampir sama. Ketua grup kami adalah Gong Xiang. Seekor ayam liar. Berani mengaku sebagai ketua grup kami. Kamu benar-benar berpikir nama kamu ada Feng Huang. Benar-benar ketua grup Feng Huang. Benar, coba lihat diri kamu di cermin. Sifat kamu seperti ini. 7 tahun ini saya selalu di belakang layar. Jadi kamu tidak tahu keberadaan saya. Kalau tidak percaya, telepon Jianlu untuk konfirmasi. Nama asisten Jian juga kamu sebut. Ayo bawa ibu dan anak ini keluar. Tunggu, saya tahu. Kamu masuk pada 11 November 2017. Dia tahu nomor masuk saya. Mungkinkah dia benar-benar ketua? Saya sarankan telepon asisten Jian untuk konfirmasi agar tidak menyesal. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Mener Luo, jangan percaya dia. Nomor itu, mungkin dia hanya menebak. Untuk amannya saya akan konfirmasi dengan asisten Jian. Untuk memastikan. Asisten Jian. Ketua grup kami adalah Gong Xiang Kan. Aku tidak ingin melihat tahun baru. Bersiap untuk tahun baru untuk ketua. Ketua telah memutuskan untuk menyerahkan grup kepada Jenderal Gong. Aku hanya tidak ingin orang lain tahu. Mener Luo, dia hanya suamiku. 3 kecil dibesarkan di luar. Anda tidak harus percaya apa yang dia katakan. Anak saya adalah ketua. Jangan tertipu oleh kecantikan ini. Ya, Ketua Umum Gong. Jian membantu itu, tidak mengganggu Anda. Selamat tahun baru. Kau sangat cantik. Nyonya Presiden, kau bilang kau berencana. Bagaimana cara membuang imut kecil ini? Aku ingin ini lucu. Dan putranya yang kecil dan imut berlutut pada anakku dan mengaku bersalah untuk memberikan keindahan ini. Dan sedikit pelajaran lucu ini setelah melihat mereka berani menggetak cucuku berlutut. Anda akan melakukan apa yang Anda lakukan hari ini. Merasa menyesal. Aku global. Istri presiden kelompok terbesar.
Tidak ada penyesalan dalam kamus saya. Masih bertanya-tanya apa yang mereka tidak berlutut. Sampai mereka berlutut. Datang dan ambil keindahan ini. Berlutut dengan kelucuan kecilnya. Atas. Jangan sentuh dia. Ibu. Kau berani menyentuhnya. Ya kalau begitu aku harus melihat. Apakah Anda memiliki kemampuan? Biarkan dia pergi, aku berlutut untuknya. Nanan, kau tidak takut bahwa ibu akan melindungimu. Sekarang berlutut dan menggaruk kepala kita. Dan menandatangani perjanjian. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Nanan. Berhenti, aku menandatangani. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bibi, putrimu yang mengajar. Dan biarkan yang kecil itu lucu. Bullying pada anakku. Nenek memarahi mereka terlebih dahulu. Nanan adalah si manis. Ibu melindungi Nanan. Kamu tinggal di kompleks yang sama denganku sudah cukup. Masih membiarkan si manis ini bersekolah di kelas anakku. Apa maksudmu sebenarnya? Dia cuma wanita cantik yang tak tahu malu. Takut orang lain tidak tahu dia si manis. Kamu lihat sendiri. Kemarin baru saja aku memberimu pelajaran. Hari ini kamu menggoda suamiku lagi. Bukan dia, bukan. Bagaimana tidak bisa bicara lagi, kan tidak menyangka. Anakku ternyata sekelas dengan si manis. Benar-benar sial anakku. Tidak boleh bersekolah dengan si manis ini, si manis ini. Harus dikeluarkan. Sekarang tanda tangani perjanjian ini. Pindah dari kompleks. Biarkan si manis ini declare dan secara otomatis melepaskan hak waris anak haram. Kamu tidak akan dapat sepeser pun dari suamiku. Dan suamiku juga tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Kontrak ini aku benar-benar tidak bisa menandatanganinya. Tidak menandatangani berarti dengan si manis ini. Jangan berpikir untuk pergi. Nanan. Anak durhaka malu keluarga Lan. Sudah kau buang semuanya. Kamu baik-baik saja. Suamiku? Ayah, kenapa? Suamiku? Obat. Mau menyelamatkan ayahmu. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Anak tanda tangani saja suamiku. Si manis memang si manis, bahkan nyawa ayah kandungnya sendiri. Tidak dipedulikan karakter seperti ini. Tidak heran berani jadi selingkuhan. Benar-benar jahat. Nyawa ayahmu ada di tanganmu. Kalau tidak segera menandatangani, jangan salahkan aku. Aku hitung sampai 3. Mama. Aku tanda tangan. Itu baru benar. Apa sih buru-buru menyuruhku kembali ke kantor? Gongzong, ketua direksi, sedang mempersiapkan untuk acara pesta tahun baru grup. Untuk mentransfer semua saham grup kepada Anda. Pesta akan diadakan lusa, waktunya sangat mendesak. Tapi saya tidak bisa menghubungi ketua direksi sekarang. Jadi saya ingin memastikan detailnya dengan Anda terlebih dahulu. 7 tahun akhirnya hari ini tiba. Apakah dia sudah menandatangani? Belum. Hari-hari ini, saya harus menunjukkan performa terbaik. Jangan sampai dia berubah pikiran sebelum menandatangani. Berubah pikiran. Berhenti. Pergi. Suamiku? Siapa yang memukulnya seperti ini? Siapa yang memukul? Bodoh. Gongxiang, sekarang demi si manis ini. Kau berani memukulku.
kakek. Seseorang. Segera bawa mereka ke rumah sakit. Jika ada sedikit kesalahan, aku akan menuntut kalian ya. Berhenti hari ini kalian. Semua tidak boleh pergi. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Gong Xiang. Hari ini ada aku atau dia. Diam saja apa? Gong Xiang. Sekarang kau berani di depan mataku. Melindungi si manis itu. Pergi. Ini Gong Zong bagaimana? Terang-terangan melindungi si selingkuh itu. Ibu lihat dia. Dia di depan mataku. Melindungi si manis itu. Menantu? Wanita liar di luar mana ada yang lebih baik dari rumah. Siang cepat atau lambat akan kembali. Gong Xiang. Ini kau yang memaksaku. Dokter ayahku bagaimana? Apakah ada masalah? Untung dikirim tepat waktu, jika terlambat sedikit akibatnya tidak terbayangkan. Ibu sudah tidak apa-apa. Sayang maaf. Kakak ipar mereka juga menganggapku sebagai kakak. Jadi terjadi kesalahpahaman. Sudah membuatmu menderita ya. Aku tidak ingin membuatmu sulit, tapi aku juga tidak ingin keluargaku lagi-lagi mendapat penghinaan seperti hari ini. Rumah ini adalah kompromi terbesarku. Ini adalah rumah yang kuberikan untuk kakakmu dan keluarganya. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi di kompleks ini. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Baiklah, aku akan pulang dan berdiskusi dengan kakakku. Gong Xiang. Sebenarnya aku masih ingin mempertahankan pernikahan kita. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku membuka kartu. Nyonya jangan-jangan benar-benar bercampur dengan si selingkuh itu di dalam. Aku memasang kamera di pintu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia dan si selingkuh beserta anaknya kembali ke 901. Pasti benar si selingkuh ini terlalu berani. Tinggal di seberang Pak Gong berani memanggilnya keluar untuk melakukan hal seperti ini. Hari ini aku pasti akan menguliti dia. Teman-teman, kali ini kita harus mendapatkan bukti mereka langsung. Bukti mereka, aku ingin melihat bagaimana si manis ini masih bisa membela diri. Buka pintu. Si manis, aku tahu kamu ada di dalam. Buka pintu ini untukku. Kalian mau apa sih? Siang tadi suamiku sudah melindungimu di hadapanku. Malam ini masih berani datang ke sini untuk bertemu diam-diam. Kalian benar-benar menganggapku sebagai istri sah yang tidak ada ya? Bukan kamu salah paham aku. Katakan di mana kamu menyembunyikan suamiku. Kalian mau apa? Tidak ada suamiku di mana sebenarnya. Apakah kamu menyembunyikannya? Dia tidak ada di sini. Kamu bohong, aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih berbohong. Di mana kamu menyembunyikannya? Pertama, aku tidak menyembunyikannya. 1 detik sebelum kalian masuk, dia sudah pergi ke kantor untuk menangani urusan darurat. Kedua, aku bukan selingkuh. Sampai sekarang kamu masih berani membela diri. Nyonya, di sertifikat properti tertulis nama si manis ini. Gong Xiang Berni Diem Diem membelikan rumah untuk si manis ini. Membelikan rumah untuk si manis ini. Rumah ini adalah milikku dan suamiku. Harta bersama. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Rumah ini aku belikan untukmu. Sekarang sudah kamu hancurkan sendiri. Siapa yang percaya selingkuh akan membelikan rumah untuk istri sah? Villa Teluk ini harganya minimal 100 juta. Berapa banyak pria yang harus kamu tiduri untuk mengumpulkan uang sebanyak ini? Benar belum pernah melihat orang seperti kamu yang suka membual. Ini dibeli dengan uangku sendiri dan aku bukan selingkuhan yang kamu maksud aku.
Aku adalah adik ipar suamimu. Diam gagal menjadi istri pertama. Sekarang malah jadi adik ipar suamiku sama sekali. Tidak punya adik. Aku benar-benar adik ipar suamimu. Suamiku dan suamimu adalah saudara kembar. Bohong, teruskan saja bohongmu. Imajinasimu begitu luas sayang kalau tidak jadi penulis skenario. Aku mengatakan yang sebenarnya suamiku. Setelah memutuskan hubungan dengan orang tuanya, kamu sama sekali tidak tahu keberadaannya. Jadi selalu salah mengira dia sebagai kakak dan rumahmu rumah orang tuamu. Semua diatur oleh suamiku. Suamiku bernama Gong Xiang. Adalah siang yang terbang, sama sekali bukan orang yang sama dengan suamimu. Aku sepertinya ingat nama Pak Gong. Memang ada karakter siang, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Tidak mungkin, mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Bagaimana jika benar-benar salah? Dia adalah istri direktur yang sebenarnya. Apakah aku sudah selesai? Tidak mungkin. Aku akan segera menelepon ibu mertuaku. Halo ibu, apakah Siang punya adik kembar? Dia hanya punya kakak perempuan. Mana ada adik kembar? Baiklah, tidak apa-apa. Tidak mungkin. Sayang, kamu salah, orang di foto itu bukan aku. Dia adalah kakak kembarku, kakak iparku. Juga karena mengira dia adalah aku, baru mengira kakak adalah direktur grup. Kakak kembar bagaimana? Aku tidak tahu. Waktu kecil aku tidak mengerti pergi dari rumah. Aku takut membebanimu dan Nanan. Jadi tidak pernah memberitahumu. Apakah kamu dengar? Suamiku sama sekali tidak punya adik kembar. Dia selalu membohongiku. Sayang, tenang saja, aku akan selalu baik padamu bersama mengelola keluarga kecil kita. Si bodoh kecil kamu, yakinlah membesarkan bayi di rumah. Aku punya grup dan perusahaan ini. Semua ini palsu. Aku takut. Aku hampir berpikir kau adalah istri presiden. Aku hanya akan mengatakan, bagaimana mungkin dia benar-benar presiden? Tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Aku akan membiarkanmu menandatangani perjanjian ini. Menandatangani perjanjian. Pindah dari komunitas. Meninggalkan warisan tidak sah. Berkomitmen bahwa kedua belah pihak tidak dengan cara apapun merampok properti satu sama lain. Jangan menandatangani. Aku akan membiarkanmu dan kelucuan. Aku menandatangani. Aku memberimu 2 hari. Aku tidak ingin melihatmu di komunitas. Jian membantu memerintahkan kelompok lusa. Pesta tahun baru. Pastikan untuk mengundang semua anggota keluarga eksekutif. Pencabutan Gong Xiang. Semua posisi dalam kelompok. Gong Xiang, aku ingin kau bersihkan rumah. Ketua yang baik. Seperti yang Anda perintahkan sebelumnya, saya telah mengundang para eksekutif kelompok dan kerabat. Semua di venue. Sangat bagus. Soal surat nikah sebelum ketua. Aku sudah tahu bahwa itu adalah Gong. Diam-diam menyembunyikan surat nikah. Sekarang sudah ditemukan. Gong Xiang yang bagus. Locking akun ini. Hari ini adalah waktu. Ini saatnya untuk menghitung. Menantu perempuan Anda adalah keluarga Gong kami. Pahlawan besar. Jika tidak ada dukungan dari keluarga Anda, dia tidak akan memiliki ibu hari ini. Hei, bagaimana dengan kakak dan adik yang lucu itu? Aku sudah memintanya untuk menandatangani. Dan bayarkan orang, pergi ke Joe Bali. Mengusir mereka. Bagus-bagus. Hei, semuanya datang dan lihat. Apakah Anda merayu Total Gong? Dia bahkan datang ke pesta. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Kenapa dia datang? Dia berani datang. Pesta grup Feng Huang datang. Ini adalah eksekutif dan selebriti. Dia adalah kekasih kecil yang selalu dibesarkan oleh Gong. Tidak heran terlihat begitu cantik. Ada apa? Lihat rubah itu. Tidak ada. Aku tidak ingin menjadi imut seperti dia. Karena imut kecil ini harus menghinanya. Aku akan memuaskannya. Ini adalah pesta tahun baru dari grup Feng Huang. Tapi itu semua eksekutif grup. Wajah apa yang masuk? Saya tidak hadir. Perjamuan hari ini tidak dapat diselenggarakan. Kau benar-benar berpikir kau orang besar. Mari kita luangkan waktu untuk melihat otak Anda. Tidak ada yang menyambut Anda. Cepat pergi kemana?
aku bisa bertemu denganmu. Aku hari ini untuk kembali ke apa yang menjadi milikku. Jangan lupa Anda telah menandatangani perjanjian. Cepatlah, keluar. Tidak ada lagi. Aku membiarkan kamu keluar. Tidak ada yang menyambut Anda di sini. Anda akan mempermalukan saya hari ini. Aku akan membiarkan kalian kembali. Nada yang luar biasa. Aku tidak tahu. Kupikir kau adalah istri presiden. Aku memang bukan istri presiden. Anda memiliki pengetahuan diri. Dia hanya oleh anakku. Apa itu? Adalah pesta eksekutif grup. Meminjam 10 nyali dia tidak berani berpura-pura menjadi istri presiden. Aku ingin kau. Cepatlah. Simpan malu di sini. Aku memang bukan istri presiden. Karena aku adalah presiden. Berani-berani di pesta tahun baru. Berbicara di depan semua eksekutif. Grup Feng Huang adalah grup terbesar di dunia. Kamu cuma bisa menggoda pria dasar manis. Berani-beraninya pura-pura jadi direktur utama, siapa yang nggak tahu. Si Gong itu bos besar di balik layar grup ini. Iya dong. Security ini ngapain aja sih? Masukin sampah kayak gini bikin kesal. Menantu tenang dulu. Jangan sampai cucu kesayanganku kenapa-kenapa ayo. Keluarin si manis ini sekarang juga. Apaan sih kamu? Mama, Ada apa, Nanan? ada orang jahat masuk ke rumah kita dan mengusirku keluar. Kamu yang berbuat ini. Jangan lupa kamu sudah tanda tangan perjanjian. Rumah itu memang milik suamiku. Sekarang cuma dikembalikan ke pemiliknya. Kamu wanita jahat. Nanan, kamu gak apa-apa. Menantu berani-beraninya kamu memukulku. Si manis kamu tunggu saja. Nak cepat ke sini. Ada yang mengganggu istrimu. Kamu si manis kalau sampai. Anak dalam kandungan menantuku kenapa-kenapa kamu dan si manis gak bakal bisa bayar 2 nyawa ini. Mama. Ayo semua lihat nih. Si manis ini mukul orang. Semua lihat nih mama kamu gak apa-apa. Kamu selesai. Berani-beraninya ganggu istri Gong dan mamanya. Gong pasti gak bakal maafin kamu, ini bakal seru nih. Kalian yang keterlaluan. Kasih pelajaran keras ke si manis ini. Berhenti. Suamiku, akhirnya kamu datang. Kalau kamu gak datang, kami bakal mati digangguin. Sayang, kamu nggak apa-apa. Suamiku, kamu harus bantuin aku balas dendam. Tenang sayang. Aku pasti bantu kamu balas dendam. Siapa sih yang nggak punya mata ganggu istriku? Kan sudah kubilang. Pemilik 902 itu yang asli. Mereka berdua memang sangat akur. Pemilik unit 901 benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mengganggu istri direktur. Sekarang dia pasti akan mendapat masalah. Siapa sih yang tidak punya mata? Berani-beraninya mengganggu istriku. Aku, Sayang. Gong Xiang. Kamu di luar sana diam-diam punya berapa istri sih? Gong Xiang, aku juga ingin bertanya. Kamu di luar sana punya berapa istri dan anak? Kamu harus membela kami. Berikan pelajaran pada si selingkuh ini, suamiku. Aku tahu dia cuma selingkuhanmu di luar sana asal kamu hari ini putuskan hubungan dengannya, aku akan memaafkanmu. Kamu masih diam saja, jangan-jangan di hati. Kamu masih memikirkan dia, kamu si manis. Berkali-kali menantangku, jangan-jangan. Hari ini kamu masih ingin membelanya. Pak Gong, aku bisa bersaksi. Si selingkuh ini yang mulai menantang. Nyonya, aku juga bisa bersaksi. Aku juga bersaksi. Kamu berani memukul suamiku. Demi si manis ini, kamu berani memukulku. Ayah sakit, Nanan sakit. Nanan. Siapa yang melakukan ini? Wanita jahat ini mengganggu aku dan mama. Kamu si manis kecil di depan mata. Kamu berani mengadu. Anakku, kamu gila ya?
King sedang mengandung anakmu. Apa-apaan ini dia tidak memukul si selingkuh, tapi memukul istri sah si selingkuh ini memberinya. Ramuan apa sih sampai dia begitu membelanya? Kamu si pria selingkuh, mengkhianati pernikahan dan keluarga, dan punya anak dengan si selingkuh. Kamu punya hak apa memukul anakku? Aku lihat kamu sudah dibuat bingung. Sama si manis ini wanita di luar sana. Mana ada yang lebih baik dari istri di rumah Gong Xiang? Kamu bodoh kalau bukan karena bantuan keluarga ibuku dulu, mana mungkin kamu bisa masuk ke grup Phoenix. Kamu hari ini demi si manis ini, demi si selingkuhan ini. Kamu memukulku. Diam semua. Kamu sebenarnya tidak punya kakak kembar kan? Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku. Kamu tidak mau menjelaskan. Kalau begitu biar aku yang jelaskan. Selamat pagi, Direktur. Apa aku tidak salah dengar dia memanggil si selingkuhan itu? Direktur, Jiansu gila ya, dia kok bisa menyebut si selingkuhan itu sebagai direktur. seorang wanita yang hanya mengandalkan pria untuk naik jabatan. Bagaimana mungkin dia Direktur Jiansu? Kamu demi menyenangkan hati si selingkuhan sampai berbicara seenaknya di sini. Kamu percaya tidak suamiku akan memecatmu? Dia belum punya hak itu. Mau tidak kamu dengar apa yang kamu ucapkan sendiri? Aku adalah asisten yang diangkat khusus oleh direktur. Hanya mengikuti perintah direktur, selain dia tidak ada yang bisa memecatku. Sayang lihat mereka. Sudah berani menginjak-injak kita. Kamu bicara dong? Bawa Nanan dulu untuk diobati. Selanjutnya kita harus menghitung ini dengan baik. Sayang, ada apa? Kita bicara di rumah saja ya. Diam, jangan panggil aku sayang. Sayang? Kenapa kamu memanggilnya sayang? Aku ini istri sahmu. Pergi. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Kamu yang jelaskan atau aku? Sayang? Kenapa kamu takut sama wanita ini? Cepat suruh orang usir mereka. Diam, kamu tidak berhak bicara di sini. Kalian lihat baik-baik. Aku dan Gong Xiang adalah hubungan pernikahan yang diakui hukum, bukan seperti yang kalian sebut selingkuhan. Mengeluarkan surat nikah palsu. Mau menipu siapa? Aku hanya punya King. Sebagai menantu membuat surat nikah palsu. Itu melanggar hukum. Kamu malah mengingatkanku. Bagaimana takutkan? Cepat minta maaf. Kepada istri direktur, nanti kamu akan kena batunya. Halo, saya mau lapor polisi. Di sini ada orang yang membuat surat nikah palsu, terlibat bigami, dan merusak properti orang lain dengan sengaja. Ini pencuri, teriak maling. Betul-betul. Kamu malah main drama. Meskipun polisi datang, yang pertama ditangkap pasti kamu si selingkuhan. Seseorang ikat dia dulu. Kamu gila ya? Aku ini istri direktur, maaf. Aku tidak kenal kamu, minggir. Nak, kamu lihat King seperti ini. Janyaya orang, kamu tidak lihat yang besar. Kamu harus lihat anak dalam perutnya. Sayang, bagaimana kalau? Lagi pula dia masih hamil. Sayang, kamu tidak perlu memohon padanya. Aku lebih baik mati daripada minta maaf pada selingkuhan ini. Kamu diam saja. Aku lihat. Kamu sepertinya belum paham situasinya. Aku ini istri sah. Kamu itu yang selingkuhan. Tidak mungkin. Gong Xiang nama aslinya Gong Xiang. Siang yang berarti keberuntungan. Tapi di KTP tertulis siang yang berarti terbang. Jadi buku nikahku ini asli. Buku nikahmu itu palsu. Sayang, apa yang dia katakan benar. Jangan-jangan selingkuhan ini benar-benar istri sah. Kita baru saja tidak sengaja menyinggung istri direktur yang sebenarnya. Gong Xiang, kamu bicara dong? King, apapun yang terjadi, aku hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Seorang wanita desa. Bisa cocok dengan anakku. King itu putri keluarga kaya. Putri keluarga terhormat, mana mungkin dia selingkuhan. Kalian pasti sudah dibohongi olehnya. Betul-betul. Kami percaya Nona Luolah istri direktur yang sebenarnya benar. Kamu sudah dengar. Semua orang mengakui aku sebagai istri direktur. Buku nikah palsu pun tidak apa. Yang tidak dicintai itulah selingkuhan. Membalikkan fakta. Tidak bisa membedakan benar salah. Kalian semua diam. Gong Xiang, kamu tidak punya otak ya? Kamu adalah CEO grup terbesar di dunia. Kamu takut sama wanita ini buat apa? Iya benar. Nak, kamu takut sama dia buat apa? Seorang wanita, bahkan gak pantas ngasih sepatu ke menantuku. Kamu ngomong dikit aja.
Aku mohon sama kamu. Yang gak dicintai itu yang jadi pelakor. Kayaknya aku memang pelakor. Sayang. Aku cuma cinta kamu dia. Dia itu pelakor. Gongxiang, kamu gila ya? Sayang, kamu bilang. Kamu cuma cinta aku doang. Omongan cowok kamu percaya hah? Gongxiang, kamu maksudnya apa? Kamu jelasin dong? Diam aja deh sayang. Kamu pergi sama aku. Aku beneran cuma cinta kamu. Kamu cinta aku. Kamu tega ninggalin aku sama anak malam-malam. Lari ke seberang buat mesra-mesraan sama dia. Kamu cinta aku, kamu tega di acara ulang tahun anak kita. Malah duluan ngasih ultah anak pelakor. Sayang, dengerin penjelasanku. Aku nggak mau denger alasanmu. Kita cerai aja. Tanda tangan. Sayang, aku mohon kasih aku kesempatan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak punya kebiasaan ngumpulin sampah bener. Anak jadi hakku. Kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Aku nggak bakal tanda tangan, aku nggak bakal cerai sama kamu. Sayang, kamu ngapain? Sujud sama wanita ini, pria itu punya harga diri. Kita nggak usah sujud, kita berdiri. Pergi sana. Tanpa bantuanku, gimana mungkin kamu bisa kayak gini sekarang? Gimana bisa kamu perlakuin aku kayak gini, nak? Wanita yang cuma bisa ngelabui pria. Gimana bisa kamu selalu ngebelah dia? Sayang, ini semua salahku. Kamu maafin aku ya. Tamparan ini buat aku dan orang tuaku. Karena kamu, aku dan orang tuaku dibenci banyak orang, dicaci maki semua orang. Tamparan ini untuk Nanan. Tamparan untukmu, ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena telah membuat Nanan menderita. Cukup, jangan pukul anakku. Kamu sendiri yang merayu anakku. Lalu melahirkan anak ini ulahmu sendiri. Mama, aku mohon jangan bicara lagi. Sayang, aku brengsek. Aku tak tahu malu sayang. Bisakah kamu mempertimbangkan Nanan yang masih kecil? Maafkan aku sekali ini, kamu tidak bisa membiarkan Nanan tumbuh dalam keluarga single parent tanpa ayah. Dengan ayah yang selingkuh seperti kamu, lebih baik tidak punya ayah. Tak disangka Gongzong yang biasanya angkuh bisa berlutut di depan seorang wanita. Tak disangka selingkuhan sekarang bisa begitu berani. Benar, kalian buta. Yang berdiri di depan kalian adalah istri sah, dan juga ketua grup Feng Huang. Tidak mungkin. Suamiku yang ketua. Kurasa kalian berdua bersekongkol, nak. Dua wanita ini sudah melampaui batas. Cepat usir mereka berdua. Sebenarnya, dia punya kesempatan menjadi ketua. Sayang, aku tahu kamu masih mencintaiku. Jangan tidak. Kamu brengsek yang selingkuh tidak pantas mendapatkan cintaku. Aku sudah berusaha keras selama 7 tahun. Semua mimpiku hancur. Jangan menakut-nakuti, kamu suka membual. Kenapa tidak main drama saja? Ah, Gongxiang, kamu untuk ini. Kamu berani memukulku lagi, hidup ini tidak bisa dilanjutkan, aku ingin bercerai. bercerai. Aku tidak pernah menikah denganmu. Apa maksudmu? Aku bilang dari awal. Aku hanya bermain-main, jika bukan karena memanfaatkan keluargamu untuk membantuku naik ke grup Feng Huang, aku bahkan tidak akan melirikmu. Aku akan melawanmu. Jangan berkelahi. Kamu susah payah mendekati saya hanya untuk grup Feng Huang. Perkawinan kita dari awal adalah sebuah kesalahan. Tidak mungkin wanita itu benar-benar istri sahnya. Apakah dia benar-benar ketua dewan? Sial-sial, aku benar-benar menyinggung istri presiden direktur. Ah, tidak ketua dewan. Ah, Ketua dewan, bagaimana Anda akan menangani orang-orang ini? Ketua dewan, bagaimana Anda akan menangani orang-orang ini? Nyonya Lan, tidak ketua dewan. Saya yang buta, saya yang tidak mengenal wajah asli. Anda maafkan kami, ketua dewan. Kami semua terpengaruh diprovokasi oleh wanita ini sehingga salah mengira. Anda adalah selingkuhan, Anda yang besar hati, maafkan saya. Ketua dewan, tolong maafkan kami. Maafkan kami. Mencaci saya, mengganggu keluarga saya.
Membuat ayah saya dirawat di rumah sakit, anak saya terluka. Bukan hanya kata maaf yang bisa menyelesaikan ini. Dan kalian sebagai eksekutif perusahaan mencari muka sebelum mengetahui kebenaran sebenarnya. Membantu yang salah kalian benar-benar tidak pantas. Mulai hari ini semua jabatan eksekutif dalam ruangan ini dicabut. Ya Ketua Dewan. Jangan catch with one. Saya sudah 7 tahun di grup ini, saya tidak punya jasa. Setidaknya ada kerja keras, tidak ada kerja keras, ada kelelahan. Anda tidak bisa memecat saya. Lagi pula kami sudah bekerja keras untuk grup ini, selama ini Anda tidak bisa langsung memecat begitu saja. Ini adalah bukti kalian selama ini melakukan pembukuan palsu korupsi uang perusahaan. Saya tidak hanya akan memecat kalian tapi juga akan mengirim kalian ke penjara. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya. Ketua Dewan. Sekarang giliran kalian. Ketua Dewan, kalau saja saya tahu lebih awal. Identitas Anda beri saya 100 nyali. Saya tidak akan berani melawan Anda. Ketua Dewan, ini bukan urusan kami. Ini semua dia. Yang memprovokasi. Dia. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Biasanya selalu memanggil Nyonya Direktur. Sekarang kalian ingin menyalahkan semuanya padaku. Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan menyinggung Ibu Direktur. Kami semua termakan omong kosong wanita ini, hingga melakukan kesalahan. Mohon maafkan kami. Bisa tidak? Kalian di grup secara terbuka memfitnah Ibu Direktur sebagai selingkuhan. Sudah menyebabkan kerugian pada Ibu Direktur dan keluarganya. Pihak kami akan menuntut kalian atas tuduhan fitnah dan penyebaran rumor. Sekaligus, perumahan ini adalah milik Ibu Direktur. Dia berhak untuk mengambil kembali semua rumah. Dalam 24 jam mohon, secara sukarela meninggalkan perumahan ini. Ibu Direktur, ini tahun baru. Tolonglah jangan usir kami dari perumahan ini, Ibu Direktur. Semua dia yang memimpin. Kami semua tidak bersalah, benar. Kami tidak bersalah, mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami, Ibu Direktur. Benar-benar saat susah semua menjauh. Diam kau kalau bukan karena kau. Kami tidak akan menyinggung Ibu Direktur, kami tidak akan jadi tunawisma. Kau yang paling ribut biasanya. Sekumpulan bodoh. Kalian sendiri yang percaya siapa yang bisa disalahkan. Semuanya salahmu, aku akan melawanmu. Apa yang kau lakukan? Bawa mereka pergi, serahkan ke polisi. Selain itu, awasi mereka hingga pindah dari perumahan. Akhirnya giliran kalian. Ibu, tolonglah aku. Aku masih mengandung cucu keluarga Gong. Tunggu. Siapa yang kau panggil ibu? Jangan sok akrab denganku. Ibu. Apa maksudmu? Kau selingkuhan sudah menipuku selama 7 tahun. Masih berani memanggilku ibu. Aku beritahu ya, ini baru menantuku yang sebenarnya menantu. Kamu tidak marahkan ibu. Semuanya karena tipu daya wanita itu. Di depan kepentingan orang-orang ini, akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Mama, kakak. Kamu bukan siapa-siapa kakakmu, jangan asal panggil. Menantuku ada di sini, ini baru menantuku. Memang benar. Orang hanya bisa melihat dengan jelas saat berada dalam kesulitan. Siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang hantu di sekitarnya. Menantu, maafkan mama yang salah percaya orang. Salah mengira selingkuhan sebagai istri sah. Jangan marah sama mama ya. Benar-benar kami semua dihasut oleh wanita ini. Benar-benar bukan satu keluarga tidak akan masuk satu pintu. Aku dan Gong Xiang berencana untuk bercerai. Kalian berdua tidak perlu terburu-buru berusaha akrab seperti ini. Aku tidak mungkin bercerai denganmu. Aku sama sekali tidak akan. Bercerai atau tidak bukan kamu yang menentukan. Selain itu, aku akan menuntutmu dengan tuduhan poligami. Wahai menantu, kamu tidak seharusnya melakukan ini. Pria di luar sana memiliki beberapa istri dan selir. Bukankah itu hal yang biasa asalkan dia kembali ke keluarga? Bukankah itu sudah cukup? Nyonya, apakah kamu masih hidup di zaman kuno? Nyonya. Sayang. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Maafkan aku kali ini ya. Mimpi. Sekali selingkuh selamanya tidak akan dipakai lagi. Bawa mereka ke kantor polisi kalian. Tunggu saja menerima hukuman hukum. Sayang, pikirkan Nanan.
Dia tidak bisa tanpa ayah. Aku akan memberitahu Nanan bahwa ayahnya sudah mati. Ayo pergi. Sayang. Semuanya gara-gara kamu wanita ini membuatku tidak bisa menjadi direktur grup. Awalnya, aku benar-benar buta. Bisa menyukai pria seperti kamu. Bodoh semua ini adalah kesalahanmu. Darah? Mama, apakah kita akan pindah? Iya, kita akan pindah ke tempat baru. Di sini tidak cocok untuk kita. Ayah tidak ikut dengan kita. Ayahmu sudah tiada mulai sekarang. Nanan akan tinggal bersama Mama. Iya. Ayah ibu. Putriku, ayah salah paham padamu. Tidak apa-apa. Sudah berlalu. Ayo kita pulang, ibu. Memasak makanan favoritmu dan Nanan. Baik.